Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kebocoran tabung sinar X. Saya Nisa Rofa dengan NIM 240401181 227. Yang pertama itu adalah latar belakang. Sumber radiasi dapat mengalami kebocoran selama pemakaian. Sumber radiasi terbungkus dapat bocor karena mengalami keausan atau kerusakan yang mengakibatkan zat radioaktif tersebut tercecer pada pembungkusnya. Kamera radiografi atau Guituk. Demikian juga pesawat sinar X terjadi kebocoran saat dioperasikan. Kebocoran radiasi tersebut harus dipantau untuk memastikan bahwa tingkat kebocoran tidak melebihi batas yang diinginkan. Yang kedua itu ada kalibrasi survei meter dengan sinar X untuk memastikan respon energi. Untuk survei meter lingkungan, metode yang umum digunakan yaitu menggunakan sumber radiasi standar berbentuk titik dengan ketelitian kurang lebih 3%. Sumber yang digunakan untuk kalibrasi berada dalam kapsul berbentuk silinder dengan diameter 0,5 cm dan tinggi 1 cm pada jarak 10 cm dari sumber tersebut radiasinya sudah homogen sehingga sumber dapat dianggap sumber titik. Kemudian, selama ini survei meter tersebut dikalibrasi dengan sumber radioaktif yang memiliki energi tinggi yaitu 137 CS atau 661,64 keV. Peraturan mengenai kalibrasi survei meter termasuk dalam Peraturan Kepala Bapeten Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa survei meter perlu dikalibrasi sesuai dengan energi yang digunakan di lingkungan kerja radiasi. Dengan demikian, estimasi dosis yang diterima pekerja radiasi dalam level proteksi radiasi dapat dihitung dengan tepat. Kemudian, ada gambar alat survei meter. Berikut gambar alatnya. Ini gambar pertama, survei meter dari samping. Ini kemungkinan survei meter semuanya atau semua alat radiasi. Yang ketiga ada desain wadah tabung sinar X. Tabung sinar X adalah ruang hampa yang terbuat dari kaca tahan panas yang merupakan tempat sinar X diproduksi. Tabung sinar X adalah komponen yang utama yang terdapat pada pesawat sinar X. Pada waktu kebocoran, jendela tabung ditutup dengan bahan yang jenis dan tebalnya sama dengan rumah tabung. Tutup tersebut dibuat oleh pabrik pembuat pesawat sinar X tersebut. Pada Perka Bapeten Nomor 5 Tahun 2014 dapat diperoleh informasi terkait pengukuran radiasi bocor tabung pesawat sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional, yaitu batas nilai kebocoran radiasi adalah sebesar 1 mgy dalam waktu 1 jam pada jarak 1 meter dari posisi fokus dengan kondisi kuat arus kontinu maksimum pada kVp kilovolt peak maksimum. Pada standar negara lain seperti Amerika Serikat dan India, diperoleh informasi bahwa pemenuhan persyaratan radiasi bocor dilakukan pada pengukuran dengan luasan 100 cm3 dengan jarak maksimum 20 cm dari fokus. Gambar alat. Berikut gambar alat wadah tabung sinar X. Kemudian komponen utama tabung sinar X. Yang pertama itu ada katoda atau elektroda negatif sebagai sumber elektron. Yang kedua
ada anoda atau elektroda positif sebagai acceleration potensial. Yang ketiga ada focus cup. Yang keempat ada rotor atau stator sebagai target device. Yang kelima ada glass metal envelope atau disebut juga vacuum tube. Yang keenam ada oil. Yang ketujuh ada windows. Syarat-syarat terjadinya sinar X pada tabung. Yang pertama itu ada sebagai sumber elektron. Yang kedua, gaya mempercepat elektron. Yang ketiga, ruang hampa udara. Yang keempat, alat pemusat berkas elektron. Yang kelima, benda penghenti gerakan elektron. Keempat, ada pengukuran kebocoran tabung sinar X dengan surveimeter. Pertama, tutup jendela pesawat sinar X dengan penutupnya, minimal setebal 10 HYL. Letakkan film radiografi di sekeliling pesawat sinar X. Atur tegangan pesawat sinar X pada posisi 180 kY serta lama waktu penyinaran. Yang keempat, nyalakan lampu tanda bahaya radiasi. Kelima, lakukan survei radiasi pada laju paparan 0,75 mR per jam dan 2,5 mR per jam. Pastikan pesawat sinar X pada posisi aman, terkunci, dan tidak ada paparan radiasi. Ketujuh, matikan lampu tanda bahaya. 8. Untuk densitas film radiografi menggunakan densitometer. Tentukan posisi atau arah pengujian kebocoran radiasi pesawat sinar X berdasarkan densitas film radiografi yang paling besar. 10. Letakkan dosimeter saku digital pada jarak 1 meter dari focal spot. Lakukan pengambilan sebanyak data 5 kali. Matikan alat setelah digunakan. Ini adalah catatan yang mengarah ke poin 11 di mana terdapat pengambilan data sebanyak 5 kali. Karena pengambilan data dilakukan lebih dari 1 kali, maka pada posisi tegangan tabung 180 kV, maksimum 200 kV, dan arus maksimum 5 mA yang memerlukan pendinginan tabung pesawat yang memadai, maka perlu diperhatikan dalam penentuan lamanya waktu penyinaran. Yang kelima itu ada analisis. Yang pertama, jika setting MA dan S terpisah, bacaan mR per jam atau mgy per jam atau msv per jam dikali 4 MA per 50 MA dikali 0,1 per 1 kuadrat inverse square law sama dengan X mR per jam atau mgy per jam atau msv per jam. Jika setting MA dan S menyatu, bacaan mR atau mgy atau msv X MA per 120 MAS dikali 1 per 3600 untuk konversi per jam dikali 0,1 per 1 kuadrat inverse square law sama dengan XMR per jam atau MGY per jam atau MSV per jam. Catatan, jika kondisi penyinaran MA dan S tidak terpisah, maka setting MAS minimum yang digunakan untuk pengukuran radiasi bocor adalah yang pertama 150 kVp, maka gunakan 3,3 kali 3600 per 100 sama dengan 118,8 MAS. Jadi bisa digunakan 120 MAS. Yang kedua ada 125 kVp, maka gunakan 4 kali 3600 per 100 sama dengan 144 MAS atau bila tidak bisa maka bisa gunakan 150 MAS. Yang ketiga ada 100 kVp,
maka gunakan 5 kali 3600 per 100, sama dengan 180 MAS. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Remember safety first. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.